Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Free RTOS Text Management. Sebelumnya, perkenalkan saya Amara Dibanifah dengan 3 digit NIM 014. Praktikum ini akan membahas manajemen teks pada Free RTOS dengan fokus praktik pada platform ESP32 dan STM32. Materi yang mencakup perbandingan RTOS dan bare metal, diagram status task, scheduler, manajemen stack atau HAP, serta perbedaan implementasi pada arsitektur dual core ESP32 dan single core STM32. Mengapa sih perlu RTOS? Pada pengembangan embedded, pendekatan bare metal atau super loop itu akan menjalankan kode secara sekuensial dalam while. Ini sederhana tetapi rentang terhadap blocking, jitter, dan sulit menjamin determinisme. RTOS atau Real Time Operating System memperkenalkan abstraksi teks, scheduling, dan mekanisme sinkronisasi untuk meningkatkan determinisme dan kontrol latensi, mengelola beberapa alur kerja secara terisolasi, menyederhanakan desain melalui modularisasi tugas, dan mendukung prioritas dan pengelolaan sumber daya secara eksplisit. Nah, apa itu Free RTOS Task? Teks pada Free RTOS adalah unit eksekusi independen, setara thread ringan yang memiliki fungsi entry, stack sendiri, dan prioritas. Sifat pentingnya, task itu dibuat dengan X-task create atau X-task create into core pada ESP32. Teks biasanya berisi loop tak berujung, for atau while. Setiap teks memegang konteks CPU, register, stack pointer saat disuspend atau di switch. Teks berinteraksi lewat queue, semaphore, dan event group untuk sinkronisasi. Contoh ringkasnya, fungsi teks yang menunggu queue dan memproses data secara deterministik. Lalu text state diagram. Yang pertama yaitu ada running. Selanjutnya itu text state diagram. Free RTOS itu mengelola life cycle text melalui beberapa state utama. Dengan memahami transisi itu membantu debugging dan pengaturan prioritas. Yang pertama, saat running itu yaitu teks sedang mengeksekusi instruksi pada CPU. Yang kedua, itu siap. Teks siap menunggu scheduler memilihnya untuk mengeksekusi. Yang ketiga ada block, itu menunggu event atau delay, queue, semaphore atau I/O, dan balik lagi ke nomor 1 yaitu running. Scheduler, pengatur lalu lintas CPU. Scheduler itu dia adalah penentu teks mana yang berjalan, dimana ada dua model umum yaitu preemptive dan kooperatif. Preemptive itu scheduler dapat memotong task yang sedang berjalan jika ada task dengan prioritas lebih tinggi. Dari mana Free RTOS default pada banyak port adalah preemptive. Lalu yaitu selanjutnya ada kooperatif, di mana teks harus menyerahkan CPU secara sukarela, misalnya dengan vtext delay atau text yield, tidak ada interupsi oleh scheduler. Nah, di sini ada time slicing, itu antar teks dengan prioritas sama, CPU itu dibagi berdasarkan tick untuk menjaga fairness pada teks setara. Nah, kita memilih preemptive itu untuk respon yang cepat, dan kooperatif itu untuk desain sederhana dan deterministik bila tugas diatur rapi. Untuk stack dan heap management, dimana manajemen memori kritikal untuk stabilitas sistem secara real time. Yang pertama yaitu stack per text. Setiap teks mendapatkan stack terpisah atau didefinisikan saat pembuatan. Gunakan ukuran yang cukup untuk menangani panggilan fungsi dan variabel lokal. Monitor overflow, stack overflow hook. Yang kedua yaitu heap global. Free RTOS itu menggunakan beberapa scheme heap. Heap 1 sampai heap 5. Nah, heap ini untuk menyimpan alokasi dinamis untuk queue, task control block, TCP, dan lain-lain. Nah, risiko dan mitigasinya dimana stacknya itu overflow, itu crash atau korupsi memori. Nah, gunakan jumlah stack yang konservatif, analisa call depth, aktifkan stack checking, dan pilih skema heap yang sesuai atau thread safe.
Implementasi di ESP32 yaitu dual core, di mana ESP32 itu menyediakan dual core, core 1 dan core 2. Implikasi pada FreeRTO setnya yaitu true konsurensi, di mana dua teks bisa mengeksekusi secara bersamaan di core yang berbeda. Lalu ada X-text create pin to core, memungkinkan mempin teks ke core tertentu untuk isolasi atau affinity, dan perlu hati-hati dengan resource bersama atau di mana peripheral dan heap itu digunakan mutex dan atau semapur untuk menghindari rest conditionnya. Interrupts dan ESR handler dapat dikonfigurasi per core-nya. Prioritas interrupt itu akan mempengaruhi latensi. Nah, di sini ada tips praktisnya untuk I/O sensitif waktu itu berupa PWM ADC, itu pertimbangan mempin ke core yang paling sedikit beban non kritisnya. Lalu implementasi FreeRTOS di STM32 yang itu single core. Di STM32 itu umumnya dia single core, di mana multitasking itu dicapai melalui konteks switching yang tepat. Di mana single core itu hanya bisa satu teks yang berjalan pada satu waktu, dan scheduler bertanggung jawab untuk melakukan konteks switch. Interrupt latensi dan ESR harus ingat untuk menjaga determinisme. Tooling ada CubeMX, Genesis RTOS V2 atau native FreeRTOS port, mempermudah konfigurasi teks, timer, dan interrupt priorities. Optimasinya, gunakan prioritas dan mekanisme sinkronisasi untuk meminimalkan blocking pada critical path. Nah, meskipun single core, STM32 ini dapat mencapai performa real time tinggi dengan desain scheduler dan prioritas yang tepat. Sehingga ada perbandingan implementasi ESP32 dan STM32, di mana ESP32 itu kekuatannya yaitu dia dual core, konektivitas di mana di sana Wi-Fi, Bluetooth, ESP-IDF dengan FreeRTOS bawaan, mudah untuk prototype IoT dan membutuhkan konsurensi nyata. Di STM32 dia itu single core deterministik, ekosistem industri. Pilihan lini MCU beragam untuk kontrol real-time waktu nyata dan aplikasi industri. Nah, perbandingan teknikalnya antara ESP32 dan STM32, di mana ESP32 itu ideal untuk aplikasi multitasking, intensif jaringan, sedangkan untuk STM32 itu unggul pada kontrol waktu nyata dan integrasi hardware yang deterministik. Lalu kesimpulan, di sini FreeRTOS itu membawa struktur, determinisme, dan skalabilitas ke proyek embedded. Untuk praktik yang sukses, itu yang pertama, itu pahami life cycle text dan pilih mode scheduling yang sesuai. Preemptive untuk respon yang cepat. 2. Rencanakan ukuran stack per text dan gunakan monitoring atau stack checking. Yang ketiga, gunakan sinkronisasi, yaitu mutex, for-queue untuk resource bersama, terutama pada ESP32 dual core. Yang keempat, yaitu mulai project sederhana, buat 3 teks, guna sensor rate, control logic, komunikasi, lalu ukur latensi dan gunakan profiling. Baik, langsung saja kita ke praktikumnya. Baik, ini adalah program untuk percobaan pertama menggunakan STM32. Di sini kita include untuk library-nya, lalu kita definisikan pin LED dan pin HCSR-nya. Di sini ada pin trig sama echo-nya di PB6 dan PB7. Lalu untuk void setup di sini ada inisialisasi serial, lalu inisialisasi LED, lalu ada inisialisasi ultrasoniknya. Nah, di Arduino STM32 ini FreeRTOS sudah terintegrasi secara default. Jadi kita bisa membuat teks menggunakan RTOS asli atau library jika diinstal. Nah, untuk pengetesan awal itu kita buat loop blink sederhana terlebih dahulu di void loop. Di sini ada tes 1 untuk blink LED. Di sini untuk ini untuk delaynya, lalu di sini untuk ditampilkan di serial monitornya. Lalu teks yang kedua itu ultrasonic, itu dia akan membaca jaraknya setiap 1 detik. Lalu
ini untuk ditampilkan di serial monitornya. Ini untuk platform I/O ininya. Di sini monitor speednya set di 115.200. Debug toolnya menggunakan ST-Link dan upload flag-nya menggunakan ini. Ini untuk memilih tipe board yang digunakan. Nah, ini kita compile dan kita upload terlebih dahulu untuk programnya ke board STM32. Ini setelah kita upload akan muncul di serial monitor seperti ini, dimana teks 1 itu untuk LED berkedip nyala dan mati, lalu teks yang kedua itu membaca jarak. Nah, di serial monitor akan menampilkan hasil kondisi teks 1 dan teks 2 nya. Sini kita coba untuk membaca jarak. Akan berubah untuk jarak di teks 2 nya. Ini adalah program untuk percobaan kedua menggunakan ESP32, di mana di sini saya menggunakan sensor DHT. Nah, kita definisikan pin DHT dan LED-nya terlebih dahulu, lalu panggil DHT-nya, definisikan variabel globalnya, dan teks 1 dia itu akan menampilkan informasi pembacaan menampilkan informasi di serial monitor yang di dalamnya itu ada timestamp, LED, counter, sama core berapa, seperti itu. Nah, itu untuk teks pertama. Lalu untuk teks yang kedua itu membaca sensor DHT22 dan counter, dimana di dalamnya itu akan ada temperaturnya berapa, humidity-nya berapa, dan counternya berapa. Ini menggunakan vtext delay-nya 2000 atau 2 detik. Untuk void setup-nya kita inisialisasi serial terlebih dahulu, lalu inisialisasi LED, lalu inisialisasi DHT, lalu buat teks 1, lalu buat teks 2, dan ini akan berjalan terus menerus. Nah, void loop-nya itu kosong karena kita menggunakan RTOS task seperti itu yang sudah didefinisikan di atas ini. Lalu ini untuk program platform I/O ininya, ini lab depth-nya ditambah DHT sensor, monitor speed-nya 115.200, dan monitor port-nya itu COM7. Nah, COM7 ini tergantung dari laptop atau perangkat yang digunakan untuk upload program. Nah, ini bisa berbeda-beda. Nah, kita upload terlebih dahulu untuk programnya ke board ESP32. Nah, setelah selesai untuk upload, kita buka di serial monitor dan akan tertampil untuk teks 1 dan teks 2 nya. Ini merupakan rangkaian. Untuk teks 1 itu yaitu menyalakan dan mematikan LED, lalu teks 2 itu adalah membaca suhunya dari sensor DHT. Nah, dia akan bergantian menjalankan teks 1 dan teks 2 nya dapat dilihat di serial monitor. Ini akan berulang terus-menerus hingga sistemnya off. Nah, ini dapat dilihat ada teks 1, teks 2, teks 1 lagi, dan teks 2 lagi. Seperti itu dia akan berjalan berurutan sesuai perintahnya. Teks 1
membaca status LED, dan teks 2 itu membaca sensor suhu sampai akhir. Ini adalah rangkaian project dengan ESP32 menggunakan sensor DHT dan ultrasonik. Baik, ini adalah program untuk project di Free RTOS Text Priority. Di sini kita includekan terlebih dahulu untuk library-nya. Nah, di project ini saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor DHT dan juga sensor ultrasonik. Dan terdiri dari 3 teks, di mana teks pertama itu untuk menyalakan dan menampilkan informasi nyala dan mati LED, teks yang kedua itu membaca DHT, sensor DHT, dan teks yang ketiga itu membaca sensor ultrasonik. Kita definisikan terlebih dahulu untuk pin LED, pin DHT, dan juga pin ultrasoniknya. Lalu kita isi untuk variabel global. Nah, di sini ada teks yang pertama itu menampilkan informasi di serial monitor, di mana berupa LED state, counter, dan core. Lalu untuk teks yang kedua itu membaca sensor DHT, 22, dan counter. Nah, informasinya terdiri dari temperatur, humidity, counter, dan core. Nah, di sini pakai vtext delay-nya 2000 atau 2 detik. Lalu untuk teks yang ketiga, kita membaca sensor jarak ultrasonik. Nah, di sini membaca sensor jaraknya menggunakan push, dan ini untuk menghitung jaraknya ini pakai rumus ini. Lalu informasinya terdiri dari distance, berapa senti, counternya, dan core-nya. Pakai vtext delay-nya 3 detik. Lalu untuk void setupnya kita inisialisasi serial, inisialisasi LED, DHT, dan juga sensor jaraknya. Lalu buat teks 1, teks 2, dan teks 3 secara berurutan. Nah, kita void loopnya kosong karena kita menggunakan RTOS text. Nah, teks 1, 2, 3 ini akan berjalan bergantian dan berurutan sesuai yang sudah diperintahkan di sini. Ini untuk platform IO-nya. Di sini kita pakai library DHT dan sensor. Nah, ini kita coba kita upload terlebih dahulu untuk programnya. Setelah sukses, kita bisa lihat di serial monitor dan tertampil teks 1, teks 2, dan teks 3-nya. Nah, teks 1 untuk membaca status LED, teks 2 membaca sensor DHT, dan teks 3 itu membaca ultrasonik. Kita coba dekatkan jarak ke ultrasonik, maka di teks 3 akan berubah jaraknya. Kita coba jauhkan, maka juga akan berubah untuk pembacaannya.